Shalom adik-adik semuanya, selamat sore. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan. Nah, tapi sebelum Kak Grace mau ceritain firman Tuhan, Kak Grace mau dong semuanya adik-adik nyiapin Alkitabnya dan catatannya supaya bisa membaca sama-sama dengan Kak Grace dan bisa sama-sama mencatat. Nah, hari ini cerita firman Tuhannya judulnya tentang Elia mendengar dengan suara lembut. Suara siapa ya kira-kira yang didengar oleh Elia? Nah, kita mau sama-sama dengerin nih firman Tuhan hari ini adik-adik di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tapi nanti Kak Grace mau cerita dulu. Nanti kita sama-sama baca ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Grace mau cerita tentang Elia, Nabi Elia. Nah, adik-adik mungkin ada yang udah dengarkan sebelumnya waktu itu, kalau nggak salah Kak Grace yang ceritain di ibadah siang tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah ini juga Elia juga sedang ada di gunung Horeb. Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia dengan suara yang lembut adik-adik. Nah, kita mau baca dulu ya, tapi ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, Kak Grace baca dulu di ayat yang pertama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana, meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah adik-adik, waktu itu Raja Ahab bercerita kepada istrinya. Siapa istrinya tadi namanya? Izebel. Nah, waktu Izebel mendengarkan cerita suaminya, Raja Ahab, Izebel marah dan dia ingin membunuh Nabi Elia. Lalu apa yang terjadi? Elia takut adik-adik. Ia takut karena Ratu Izebel itu menyuruh seorang suruhannya untuk mencari dia dan mengatakan ingin membunuh Nabi Elia. Tapi adik-adik, setelah itu dia pergi melakukan perjalanan jauh. Nah, perjalanannya tadi kemana adik-adik? Sampailah setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia ada di sana. Nah adik-adik, waktu Elia pergi ke padang gurun adik-adik, dia merasa takut. Siapa di sini pernah merasa takut karena misalkan dikejar-kejar oleh musuhnya atau sedang dikerjain oleh temennya? Nah seperti itu. Nah Eli juga merasa takut adik-adik. Dia takut kalau dia dibunuh dan dia merasa tidaklah baik dari nenek moyangnya. Tapi waktu dia di padang gurun, dia lagi duduk di pohon arar nih adik-adik, dia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nah tapi Tuhan itu mengirimkan malaikatnya untuk membangunkan Elia dan menyediakan makanan kepada Elia. Disediakan apa tadi adik-adik? Kalau kita baca di sini, nih kita lihat ya. "Bangunlah, makanlah," katanya gitu kan. Lalu di ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya,
maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah adik-adik, Tuhan itu menyediakan makanan untuk Elia. Sebuah roti bakar dan kendi berisi air. Nah, Tuhan itu memperhatikan Elia, adik-adik. Nah, lihat nih ayat yang ke-7, kita baca lagi ya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah adik-adik, dia diberi makan oleh Tuhan Yesus. Dia disediakan makanan, diberikan kekuatan lewat makanan untuk melakukan apa? Untuk melakukan perjalanan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, ke gunung Horeb. Nah, Tuhan memperhatikan Elia dan memberikan dia kekuatan lewat makanan dan makanan dan minuman. Sama seperti kita adik-adik, Tuhan juga memperhatikan kita lewat apa yang kita pakai, lewat apa yang akan kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan untuk kita. Nah, kita mau belajar bahwa kita nggak perlu takut. Nah, selagi kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sama dengan Elia tadi. Nah, tapi adik-adik, nah kita mau lihat lagi nih. Setelah dia berbaring, terus Tuhan ngasih dia makan dan minum. Nah, lalu dia melanjutkan perjalanannya adik-adik. 40 hari, 40 malam lamanya adik-adik. Nah, setelah itu kita mau lihat ya. Lalu Allah menyatakan dirinya adik-adik di gunung Horeb. Nah, kita mau baca ya di ayat yang ke-9 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Dan Elia bilang gitu kepada Allah. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah adik-adik, waktu di gunung Horeb, si Elia itu masuklah ke dalam. Sebelum dia ke Gunung Horeb, dia masuk dulu adik-adik ke sebuah gua. Dia bermalam di situ. Maka firman Tuhan itu datang kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Terus datang Elia, jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu," gitu. Nah, waktu itu orang-orang Israel itu setengah-setengah mengikut Tuhan, mau percaya, kadang enggak kayak gitu. Tapi mereka tuh masih menyembah Baal, masih percaya dengan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, orang Israel juga waktu itu meninggalkan perjanjian Tuhan dan meruntuhkan mezbah-mezbah. Nah, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, kata Elia waktu itu. Lalu kata firman Tuhan kepada Elia, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Nah, seperti itu. Maka Tuhan lalu, Elia berpikir waktu itu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung
dan memecahkan bukit-bukit mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Nah, dan sesudah angin itu datang lalu gempa, tetapi tidak ada juga Tuhan dalam gempa itu, adik-adik. Dan sesudah gempa itu datang api, tetapi tidak ada juga Tuhan dalam. Setelah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cerita tentang Elia ini, yaitu adalah bukan dengan sesuatu kekuatan yang ekstra kuat harus Tuhan datang, tapi Tuhan juga mau menyatakan dirinya dengan lembut dan tenang. Seperti itu, Tuhan itu ada dalam keadaan kita, dalam segala keadaan kita. Bukan hanya kita meminta dengan keras kepada Tuhan, atau kita lagi memaksa Tuhan. Enggak, Tuhan itu akan datang kepada kita kalau kita juga menyiapkan hati kita juga dengan tenang, dengan hati yang lembut. Maka suara Tuhan juga akan datang kepada kita, masuk ke dalam hati kita. Dia akan bersuara, dia akan membisikkan kepada kita sesuatu hal untuk menenangkan hati kita, sama dengan Elia ini. Nah, kita mau baca dengan lagi ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lagi-lagi Tuhan itu datang kepada Elia, adik-adik, dengan suara yang lembut, dengan angin yang sepoi-sepoi basah. Lalu dia tanya lagi kepada Elia, dia ngapain kayak gitu. Tuhan itu mau Elia melakukan sesuatu seperti itu, dan dia kasih tahu kepada Tuhan, "Aku tuh bekerja segiat-giatnya Tuhan," gitu, karena orang-orang Israel itu meninggalkan perjanjianmu, seperti itu. Nah, tapi adik-adik, kita mau baca selanjutnya. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja di atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Nah, seperti itu adik-adik. Nah, Tuhan itu punya rencana untuk Elia, seperti itu adik-adik. Nah, kita mau lihat, belajar dari Elia ini adik-adik. Kita mau belajar sama-sama ya. Nah, hal yang pertama yang mau kita lihat dari cerita tentang Elia ini adik-adik, yaitu Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada Elia. Dengan apa adik-adik? Kita tadi udah baca di ayat yang keempat, dari ayat yang keempat, kelima, sampai ayat yang ke-8. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberi Elia makan dan minum untuk melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam lamanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, anak-anak Tuhan itu gak perlu merasa takut, gak perlu merasa kekurangan, gak perlu merasa khawatir akan sesuatu hal. Saat kita punya Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup memberikan kita kekuatan baru. Tuhan Yesus itu sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus juga datang sama seperti Tuhan Yesus datang kepada Elia, seperti itu. Tuhan Yesus juga bisa memberikan kita sesuatu hal untuk menolong kita. Nah, adik-adik, sama juga dengan Elia tadi. Elia tadi itu merasa apa adik-adik? Merasa takut kan dia, karena dia takut untuk dibunuh, takut dia sudah diancam, seperti itu. Nah, tapi kita nggak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus itu akan selalu memberikan kita kekuatan dan selalu akan menyertai kita adik-adik. Nah, hal yang kedua, apa yang perlu kita lihat dari cerita tentang Elia ini adik-adik?
Nah, cerita dari Elia ini yang bisa kita perhatikan adalah Tuhan menyatakan dirinya itu dengan suara lembut adik-adik. Dengan suara lembut, dengan apa tadi kita baca? Dengan angin sepoi-sepoi angin sepoi-sepoi basah. Nah, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Elia? Nah, dengan angin yang sepoi-sepoi, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia dengan suara yang lembut, seperti itu adik-adik. Bukan dengan kekuatan yang seperti Kak Grace tadi bilang, bukan dengan kekuatan yang harus besar, harus spektakuler seperti itu, tapi dengan lembut. Dan kita juga seperti itu, datang kepada Tuhan juga dengan bisa dalam keadaan keheningan, dalam keadaan yang benar-benar merendahkan hati kita kepada Tuhan, seperti itu, dengan suara-suara yang bisa membuat kita lebih tenang, seperti itu adik-adik. Untuk berbicara kepada Tuhan, adik-adik semuanya juga bisa berbicara kepada Tuhan dengan berdoa di dalam kamar, nah dalam hati, kalau memulai sesuatu hal, meminta Tuhan supaya menolong kita juga. Nanti Tuhan akan juga datang dengan suara yang lembut, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik, lewat cerita ini, apa yang harus kita pelajari dari Elia? Dari cerita ini juga Tuhan mempunyai rencana untuk Elia, adik-adik. Tadi kita lihat bahwa Tuhan itu menyuruh firman Tuhan itu datang kepada Elia untuk apa? Untuk Elia pergi kembali ke jalannya ke padang gurun, ke Damsyik, dan setelah sampai di sana dia harus mengurapi siapa? Hazael menjadi raja atas Aram. Nah, Tuhan itu punya rencana kepada Elia supaya Elia itu mengurapi Hazael, terus lalu dia juga harus mengurapi Yehu, terus dia mengurapi Elisa sebagai penggantinya menjadi nabi. Sama dengan hal seperti kita, Tuhan juga mau kita itu juga mempunyai rencana yang seturut dengan kehendaknya Tuhan, seperti itu. Lewat apa yang sudah terjadi kepada Elia, ternyata Tuhan itu juga mau supaya Elia itu mengurapi orang-orang yang akan menjadi raja, yang akan menggantikan dia, seperti itu. Nah, sama juga seperti kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan kesulitan, supaya kita juga menggenapi apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, kita juga mau belajar dari Elia ini adik-adik, supaya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lembut, seperti itu, dalam hati kita, di dalam keadaan apapun, dengan berdoa, kadang dalam ujian, misalkan adik lagi ujian di sekolah, berdoa dalam hati, Tuhan juga bisa menyatakan dirinya di dalam hati kita, di dalam hati adik-adik, dimanapun kita berada. Dan juga supaya kita juga mengerti gitu apa yang menjadi isi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, sampai di sini aja pembacaan dan firman Tuhan hari ini. Kita juga mau sama-sama belajar bahwa Tuhan juga bisa datang kepada kita dengan suara yang lembut, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dan memberikan kita kekuatan yang baru. Kalau gitu kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kak Grace minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, tentang Elia ya Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan diri kepada Elia dengan suara yang lembut, kami juga mau sama seperti Elia, Tuhan menyatakan diri kepada kami dengan suara-suara yang lembut ya Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami sukacita ya Tuhan, supaya kami datang kepada Tuhan juga dengan hati yang merendahkan diri, merendahkan hati kami Tuhan,
sehingga kami percaya bahwa kami akan mendengarkan setiap apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di hati setiap adik-adik, dan kami belajar untuk sama-sama terus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, inilah menjadi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah nama Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.